Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara Reja yang sudah berkenan gitu untuk saya wawancarai pada kesempatan hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai, saya ingin bertanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik, saya sehat. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kegiatan ini tadi ada kegiatan dari pagi sampai siang. Ada sih tadi sebelumnya ya jam 7 saya pergi ke sekolahan. Saya ke sekolahan. Jadi gini, jadi adik saya itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD sekarang tuh udah pengen masuk SMP. Nah, saya tadi ke sekolahan SMP buat ngurusin pendaftaran adik saya. Hmm. Ya udah habis itu terus tadi mampirlah ke pasar dulu, mampir ke pasar. Tadi saya beli jajan, ya udah pulang. Udah sih tadi pulang-pulang jam 9. Oke, terima kasih sudah menyampaikan kegiatannya. Nah, langsung saja Ya. ya untuk wawancara ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang boleh dijawab oleh saudara Reza sendiri. Oke, sebelumnya saya harus manggil Reza atau apa nih supaya kita wawancaranya ini lebih Bayu. Bayu. Oke, Iya. Oh Bayu. iya, sebelumnya sebelumnya nama saya Reza Bayu Samudra ya, teman-teman saya biasa panggil saya Bayu. Jadi kakak bisa panggil saya Bayu atau Reza, tapi kalau kebanyakan sih Bayu gitu manggilnya. Saya akan manggilnya Bayu gitu ya. Ya. Oke, Bayu nih ada pertanyaan yang pertama yaitu bolehkah Bayu menceritakan gitu permasalahan yang sedang dihadapi akhir-akhir ini atau sebelumnya yang mengganggu aktivitas Bayu seperti perkuliahan atau pekerjaan Bayu atau kegiatan sehari-hari yang mengganggu aktivitas Bayu gitu terhadap permasalahan yang dihadapi. Saya ada sesuatu permasalahan ya. Belakangan-belakangan ini ada suatu kegiatan yang mana saya kayak mulai ngerasa males gitu ngelakuinnya. Yaitu kuliah, Mbak. Saya juga males kadang-kadang tuh ya. Saya males males buat kuliah kadang-kadang sekarang. Terus juga kayak udah mulai bosen lah gitu di semester-semester ini. Terus juga saya kebetulan udah semester 4 tuh baru ngerasa kok saya salah jurusan atau gimana gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tuh kayak ngerasa itu berat buat ngejalaninya sekarang-sekarang ini tuh. Hmm, Gitu sih. iya, iya, iya. Jadi terhadap permasalahan ini, terhadap situasi atau permasalahan ini, apakah masalah yang dihadapi sekarang itu memengaruhi gitu terhadap hubungan dengan anggota keluarga Bayu atau dengan orang lain di sekitar Bayu? Nah, dengan permasalahan ini jadi ya pasti ada jadi gimana ya? Jadi kayak kayak menjadi salah satu faktor yang mendukung. Jadi itu permasalahan tadi itu kayak jadi faktor yang membuat adanya permasalahan lagi dengan orang lain. Contohnya kayak dengan orang tua saya, dengan orang tua. Saya juga kadang-kadang suka ngomong ke orang tua saya kayak ke mama saya sendiri. Saya ngomong kayak, "Mah, ini kuliah kuliah kayak gini-gini doang sekarang rasanya udah semester 4 online terus, dosennya nggak pernah masuk." Gitu adalah jadi berantem 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 konflik-konflik kecil gitu jadi sering gitu sekarang-sekarang tuh. Oke, oke, oke. Tapi hubungan dengan teman-teman atau orang terdekat saat ini seperti di luar keluarga gitu seperti teman dekat atau punya pasangan itu sendiri apakah ada konflik tertentu atau gimana? Ke teman teman dekat,
teman dekat, saya justru sekarang lebih dekat sama teman-teman dekat saya jadi sering suka komunikasi lagi, jadi suka telepon, suka ketemu gitu buat ngebahas permasalahan-permasalahan ini ke teman-teman saya. Jadi kalau ke teman saya jadi lebih semakin dekat ke teman. Sedangkan ke keluarga jadi sedikit sering-sering inilah sering ada konflik gitu. Hmm. Oke, berarti hubungan dengan teman Bayu itu sangat baik, lumayan baik gitu ya. Tetapi ada permasalahan konflik dengan keluarga itu sendiri. Oke. Nah, ketika masalah ini muncul gitu, nah perasaan apa saja yang biasanya paling dominan pada diri Bayu sendiri? Biasanya yang dirasakan perasaan apa yang sering muncul ketika dalam situasi yang saat ini dihadapi? Perasaan yang yang ini ya, perasaan yang dominan pada saat ini. Jadi ya pada saat ini tuh kayak saya tuh kayak sering banget ngerasain ini loh overthinking gitu loh Mbak. Ya kadang saya overthinking gitu. Di kondisi saya kayak gini, saya kadang-kadang suka berpikir ya terlalu over gitu. Emang menurut saya terlalu over. Kayak saya berpikir apakah suatu saat nanti saya bakal sukses, apakah suatu saat nanti saya bisa banggain orang tua atau nah yang lain sebagainya. Jadi saya terlalu banyak memikirkan yang di luar kendali saya sendiri gitu. Oke. Sudah cukup? Berarti Bayu ini memikirkan hal-hal yang di luar kendali gitu ya. Jadi Iya. pada saat sedang merasa tertekan oleh masalah yang dihadapi saat ini nih, apa yang biasanya cenderung Bayu lakukan gitu? Seperti kegiatan-kegiatan yang Bayu lakukan ketika masalah-masalah ini muncul, gimana? Ketika masalah-masalah ini muncul, Iya. kegiatan yang saya lakukan untuk aktivitas ya Mbak ya, untuk aktivitas saya biasanya berolahraga Mbak. Saya berolahraga. Kenapa sih memilih olahraga? Soalnya olahraga tuh gitu tuh kayak udah kayak di saat kita olahraga kita nggak mikirin apa-apa gitu, kita cuma mikirin badan kita sendiri. Kayak ada suatu target yang harus kita capai itu. Di saat kita lari kita nggak mikirin apa yang ada di pikiran kita kemarin gitu. Misalnya kita mikirin overthinking gitu ya, overthinking, dan di saat kita lari kita udah nggak ada pikiran itu lagi. Yang ada di pikiran kita itu gimana caranya kita finish, kita kelar di lari itu kayak gitu. Kalau seandainya kita ada target ya, saya kan kebetulan orang ini ya selalu sering banget olahraga ya Mbak ya. Di saat saya ada pikiran-pikiran kayak gitu, pikiran-pikiran buruk, saya kadang-kadang suka olahraga Mbak. Itu kegiatan yang mana menurut saya bisa meredam segala overthinking saya, segala pikiran-pikiran saya. Makanya menurut saya olahraga salah satu kegiatan yang baik di saat kita lagi ada masalah, di saat kita lagi ada tekanan. Menurut saya olahraga itu salah satu kegiatan yang baik. Hmm, Gitu. oke. Nah, jadi apakah ada keluhan? Nah, selain tadi pikiran-pikiran yang mengganggu gitu, apakah ada keluhan fisik yang Bayu rasakan gitu belakangan ini seperti adanya pusing atau sakit perut atau ketegangan otot yang mengganggu aktivitas Bayu? Kalau dari segi fisik nggak ada ya Mbak ya. Dari segi fisik paling nggak ada, tapi saya dari pola tidur sekarang. Hmm. Ya, pola tidur saya tuh berantakan banget. Saya bisa ya Mbak ya, saya bisa kuliah jam 8, saya jam 3 subuh saya baru tidur. Bisa saya kayak gitu. Dan nanti di jam 8-nya nanti, apa saya ngantuk? Enggak. Ya biasa aja, seger aja gitu. Nah itu yang menjadi kekhawatiran saya gitu. Apakah suatu saat nanti kalau emang ini sering banget terjadi, apa nanti bakal ngefek atau enggak gitu. Pasti bakal ngefek sih, enggak cepat atau lambat itu pasti bakal ngefek. Nah itu juga yang menjadi kekhawatiran saya. Nah, tadi kan ada
tidak ada keluhan fisik gitu ya, tetapi adanya pola tidur yang kurang teratur mungkin gitu ya. Iya, Nah, sejak iya. kapan situasi ini mulai mengganggu mengganggu Bayu gitu? Seberapa sering hal ini terjadi dalam minggu-minggu ini atau minggu sebelumnya? Waduh, sebenarnya udah lama ya Mbak ya. Sebenarnya udah lama. Bisa di bulan atau 3 bulan yang lalu lah. Iya, dari bulan Maret, sekitar bulan Maret, Maret, April, Mei, Juni, sekitar 4 bulan, Mbak. 4 bulan. Iya, ya lumayan lah, lumayan sedikit, lumayan lama gitu. Oke. Oke, nah tadi kan sudah diceritakan gitu permasalahan-permasalahan Bayu gitu, mulai dari eh terhadap perkuliahan atau konflik dengan orang tua, hubungan baik dengan teman, dan juga pola tidur yang berantakan gitu ya. Nah, kalau apabila kita diskalakan gitu dari skala 1 nih sampai 10, 1 itu ringan atau 10 ini sangat berat. Nah, di angka berapa Bayu ini mulai beratnya masalah ini gitu? Sejauh mana masalah ini mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari mungkin konsentrasi belajar atau kerja gitu, atau kehidupan sosial Bayu. Jadi Bayu ini di angka berapa gitu, mulai dari 1 sampai 10. eh Jika diskalakan ya, Iya. mungkin yang terjadi dalam diri saya itu saya bisa kasih 50 sih Mbak, masih 50-50 gitu. Soalnya ya ini belum terlalu merusak banget ke diri saya juga masih berusaha semaksimal mungkin buat bisa ngendaliin diri untuk melakukan hal-hal yang positif di saat masalah itu terjadi gitu. Jadi saya rasa masih sekitar 50 lah, 50-50 gitu. Oke, berarti Bayu memilih mungkin di skala 5 ya, yang mana Iya, skala 5. Iya, ya, betul betul betul. yang mana di skala 5 ini masih bisa dikendalikan oleh Bayu sendiri gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Betul sekali. Oke, nah jadi ketika situasi ini terasa berat atau menurut Bayu berat nih, apakah pernah muncul pikiran yang negatif gitu, yang negatif untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada diri sendiri atau melakukan hal berbahaya ketika situasinya itu berat menurut Bayu? Ada gak pikiran yang negatif? Oh iya, gini Mbak. Saya juga kebetulan ada permasalahan juga dengan pasangan ya. Itu juga yang membuat diri saya tuh selalu dihantui dengan overthinking kayak gitu. Itu menjadi salah satu faktor juga. Terus beberapa bulan terakhir saya mengakhiri hubungan dengan dia. Saya mengakhiri hubungan dengan dia baik-baik. Walaupun saya mengakhiri hubungan dengan dia secara baik-baik, tapi masih ada rasa gitu dalam hati gitu. Saya pernah suatu hari berpikir, memiliki pikiran apa? Di saat saya naik motor gini. Di saat saya naik motor gitu, saya naik motor, saya tuh punya pikiran gitu ya. Pada saat itu saya punya pikiran apa saya tabrakin aja ya, kemana gitu, ke mobil kayak atau kemana gitu. Saya punya pikiran kayak gitu Mbak. Hanya untuk apa? Hanya untuk saya ngelihat dia tuh peduli ke saya gitu Mbak. Saya pengen ngelihat dia tuh peduli ke saya tuh pengen kayak gitu, capernya tuh secara kayak gitu Mbak. Oke, berarti dengan permasalahan yang dihadapi ini, Bayu ini mulai memikirkan gitu hal-hal yang negatif ya gitu, seperti Iya. tadi Enggak. membayangkan
Ya, Iya, iya, iya. Kayak sekilas lah, kayak pernah gitu, pernah. iya, berarti adanya pikiran negatif itu sekilas gitu kan. Iya. Iya, iya, benar. Oke, nah, jadi dari permasalahan yang tadi udah diceritakan atau yang dihadapi gitu, seberapa yakin Bayu ini untuk mampu melewati situasi ini, situasi yang dihadapi akhir-akhir ini? Saya yakin saya bisa melewati situasi ini karena ya memang kejadiannya kan udah lama juga ya, kejadiannya udah lama juga dan saya juga masih ada rasa positif di dalam diri saya. Bahwa saya pasti bisa menjadi lebih baik lagi, bahwa saya bisa untuk beraktivitas atau memilih kegiatan-kegiatan yang positif gitu di saat ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi saya sangat yakin dengan diri saya tidak pernah meragui diri saya sangat yakin pada diri saya sendiri sehingga saya memiliki keyakinan bahwa saya pasti bisa untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Oke, jadi cara untuk menghadapi situasi ini atau menilai keberhasilan itu, jadi Bayu ini mulai mendoktrin gitu ya diri sendiri terhadap pikiran-pikiran negatif ini menjadi pikiran-pikiran yang positif gitu. Nah, iya betul banget kayak gitu, betul. Oke, bagus sekali ya Bayu. Nah, jadi eh dengan pikiran yang negatif ini Bayu dapat melewati gitu ya tantangan atau situasi yang menurut Bayu berat gitu. Ya. Nah, tetapi dalam situasi ini yang tadi Bayu sudah ceritakan gitu. Nah, jadi pandangan Bayu ini terhadap diri sendiri ketika situasi itu ada bagaimana? Pandangan saya terhadap diri saya sendiri gitu. Iya. Pandangan saya terhadap diri saya sendiri eh gimana ya? Pandangan saya terhadap diri sendiri di saat situasi itu ada gitu. Eh saya selalu ini ya di saat saya berkaca gitu, di saat saya berkaca saya selalu bilang kamu pasti bisa gitu, kamu pasti bisa. Saya juga sering ngomong juga ke teman saya, ya walaupun mungkin gitu ya, mungkin ini dianggap bercanda gitu. Saya kadang-kadang suka ngomong juga ke teman-teman, suka nanya juga ke teman-teman atau enggak. Saya sering bilang gini, saya pasti bakal bisa kayak gini, saya pasti bisa bakal kayak gini. Ke teman-teman saya bilang kayak gitu. Ya, lihat nih, suatu saat nanti saya bakal bisa kayak gini, saya bakal bisa kayak gini. Itu secara nggak langsung kayak memberikan afirmasi positifnya ke diri saya dan juga ada rasa untuk bisa membuktikan gitu, untuk menjadi lebih positif lagi dan bisa membuktikan kepada orang-orang yang pernah saya ceritakan, kepada orang-orang yang pernah saya bilang kayak gitu. Saya sangat yakin bahwasanya saya bisa lah. Oke, berarti eh untuk memandang diri sendiri ini, Bayu ini lebih memilih afirmasi positif terhadap diri sendiri gitu ya. Tapi adakah hal-hal yang negatif yang memandang diri sendiri terhadap situasi ini? Gimana? Maaf. Tadi Sebelumnya. kan sudah dijelaskan gitu. Jadi Bayu ini memandang diri sendiri terhadap situasi ini tuh dengan hal-hal yang positif gitu. Iya. Nah, jadi apakah pernah Bayu memandang diri sendiri itu sebagai hal-hal yang negatif? Uh, Jujur pernah ya Mbak ya, jujur pernah tapi yang nggak bisa dipungkirin lah, setiap orang yang punya masalah pasti pernah memandang dirinya negatif. Ya, semua orang kayaknya pernah merasakan hal itu ya. Tapi itu nggak berlarut-larut gitu, cuman ya pada saat itu aja mungkin besoknya bisa sadar lagi. Ya, saya akuin saya pernah memandang diri saya itu negatif di saat ada permasalahan-permasalahan seperti itu, tapi ya akhirnya saya sadar bahwasanya eh, memaki-maki diri itu nggak penting gitu, nggak akan membuat semuanya tuh berubah. Oke. Nah, jadi ada lagi nih membuat apa
yang menurut Bayu ini apa arti sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam hidup Bayu? Arti kegagalan dan keberhasilan gitu. Iya. Arti kegagalan dan keberhasilan. Jadi gini, menurut saya ya, keberhasilan dan kegagalan itu tuh bukan suatu kata yang berlawanan. Contohnya, kayak gagal, lawan kata dari berhasil. Berhasil, lawan kata dari gagal. Itu menurut saya nggak kayak gitu, Mbak. Tapi menurut saya, kegagalan dan keberhasilan itu merupakan hal yang berkesinambungan. Kayak contohnya, di saat kita gagal, di saat kita gagal memang belum berhasil gitu, tapi di saat kita berhasil kita tuh harus melewati banyak kegagalan yang terjadi gitu. Jadi yang namanya gagal itu wajar gitu ya, yang namanya gagal itu wajar, yang penting kita harus belajar dari kegagalan itu gitu ya. Kita harus belajar dari manapun itu gitu ya, kita harus belajar dari manapun itu. Dan kalau seandainya kita gagal, banyak orang yang bilang kita bodoh banget, gagal mulu gitu. Jangan, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Jangan jangan berkecil hati gitu. Bodoh nggak apa-apa, Mbak. Bodoh nggak apa-apa. Yang penting kita punya keinginan dari belajar. Kita punya keinginan itu untuk belajar, dan juga kita tuh harus belajar dari mana aja. Entah itu dari experience orang lain, entah itu dari kegagalan diri kita sendiri, ya kan? Nah, belajar itu tuh yang membuat kita nanti bisa menjadi berhasil kayak gitu, Mbak. Yang penting saya memandangnya gitu. Saya memandangnya kegagalan itu merupakan suatu proses untuk menuju keberhasilan, dan sedangkan keberhasilan itu adalah proses yang mana kita tuh melewati kegagalan. Iya. Nyambung. Iya. Ya gawat. Artinya Ah, anjir, aing bingung ngomong naon. enggak sesuai diintikan kayak ku gue disimpulkan iya. Sok we naon nek kacaprak ka mana-mana ge. Geus panjang anjir. Buat nih gue mandi setengah 12. Berarti di pause lah. Tuh. Sok we langsung. Jadi menurut saya kegagalan dan keberhasilan itu tuh merupakan hal yang bersinambungan, Mbak. Gak ada orang yang berhasil sebelum gagal, dan gak ada orang yang pengen berhasil. Menurut saya kegagalan dan keberhasilan itu merupakan hal yang bersinambungan, Mbak. Gak ada orang berhasil itu sebelum gagal, dan di saat kita gagal, kita harus yakin bahwasanya kita harus berhasil. Kayak gitu, Mbak. Ya walaupun gagal terus, kita harus percaya dalam diri kita sendiri. Kita harus percaya pada diri kita sendiri lah, bahwasanya kita harus berhasil. Dan setidaknya kita berani mencoba. Kalau seandainya kita nggak berani mencoba, itu baru gagal. Ya, di saat kita gagal, tapi kondisi itu kita sedang mencoba sesuatu, itu bukan gagal namanya. Itu namanya belajar dari kesalahan untuk bisa menjadi berhasil setelahnya. Kayak gitu sih dalam pikiran saya mah. Bayu ini memaknai keberhasilan dan kegagalan ini merupakan sebuah proses gitu ya. Ya, proses dari perjalanan. Nah, ya betul banget Mbaknya. Oke, nah jadi adakah nilai atau prinsip hidup Bayu gitu yang paling penting bagi diri sendiri? Nilai prinsip Bayu. Prinsip. Prinsip dalam hidup saya kayak gini. Selalu saya tanamin kayak gini. Kita tuh harus percaya sama diri sendiri. Kita tuh harus yakin sama diri sendiri. Kalau seandainya nggak yakin sama diri sendiri, siapa lagi yang mau percaya sama kita, yang mau yakin sama kita tuh siapa lagi gitu selain diri kita sendiri. Jadi kalau seandainya kita udah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, ya itu bakalan hancur lah. Makanya kita harus yakin sama diri kita sendiri, harus percaya sama diri kita sendiri. Itu yang selalu saya tanamin dalam diri saya, Mbak. Oke, berarti kepercayaan terhadap diri sendiri itu sangat penting ya menurut Bayu gitu. Iya. Jadi bagaimana pandangan Bayu terhadap peran seorang laki-laki dan seorang perempuan di
di dalam keluarga atau masyarakat menurut Bayu nih? Peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat atau dalam keluarga gitu maksudnya? Iya. Sebenarnya nggak ada, saya nggak bilang peran mana yang lebih berat gitu ya. Entah itu laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki perannya masing-masing dan yang mana setiap peran dari mereka itu saling melengkapi gitu. Laki-laki memang ditakdirkan untuk bekerja lebih keras, bekerja kasar, ya, bekerja kasar. Kalau dalam keluarga, istilah mencari nafkah gitu. Seorang laki-laki dan juga sebaliknya perempuan gitu. Perempuan di masyarakat perempuan itu biasa menjadi penasehat atau penenang gitu. Ya, di saat ada sesuatu yang contohnya gini aja deh. Contohnya gini aja. Di saat laki-laki memiliki beban pikiran, laki-laki memiliki beban tersendiri, siapa sih yang menenangkan gitu kan? Pasti kan perempuan gitu. Dalam keluarga seperti itu biasanya, ya kan? Makanya keduanya tuh saling melengkapi lah. Saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain, dan saya merasa nggak ada satu pihak yang ditinggi-tinggikan, yang direndah-rendahkan, semua itu sama. Oke. Berarti peran untuk laki-laki dan perempuan itu merupakan memiliki peran yang masing-masing berbeda gitu ya, tetapi Ya, dari sisi keduanya itu saling melengkapi satu sama lain gitu. ya betul. Nah, mungkin dari wawancara pada hari ini gitu dicukupkan sekian. Untuk terakhirnya ada gak melalui proses wawancara ini atau harapan Bayu gitu yang diinginkan terjadi dalam hidup Bayu itu seperti apa? Harapan yang saya inginkan untuk bisa terjadi gitu. Iya. Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak, tapi untuk disingkat aja gitu. Untuk disingkat, harapan saya kepada diri saya sendiri, yang mana suatu saat nanti semoga ini tuh bakal berhasil, bakal terwujud. Harapan saya pada diri saya sendiri sih, semoga aja saya tuh nggak hilang keyakinan pada diri saya sendiri, nggak hilang kepercayaan kepada diri saya sendiri. Udah gitu aja sih. Ya, semoga aja itu nggak terjadi lah. Semoga itu nggak terjadi. Saya pengen hal itu tuh nggak terjadi gitu. Berarti harapannya semoga tidak adanya hilang keyakinan terhadap diri sendiri gitu ya. Oke, nah mungkin pada wawancara hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih Saudara Bayu sudah berkenan untuk saya wawancarai pada kesempatan hari ini gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu. Sama-sama Mbak Alia.